Hai student, hari ini kita belajar sintesis obat, definisi dan aplikasinya. Sintesis obat merupakan ilmu intersept antara beberapa bidang, yaitu biologi, medicine atau kedokteran, material atau engineering, dan kimia. Jadi sintesis ini didefinisikan sebagai perubahan struktur senyawa asal menjadi senyawa target yang strukturnya itu sama sekali berbeda dengan satu sama lain. Sintesis senyawa target sering mempunyai banyak langkah reaksi. Untuk menyederhanakan langkah-langkah reaksi ini, dapat dimungkinkan sintesis dimulai dari senyawa hasil alam sebagai bahan dasar atau parenteral drug. Sintesis merupakan proses di mana satu atau lebih reaksi kimia dilakukan dengan pencampuran dengan tujuan mengubah bahan awal menjadi satu produk atau beberapa produk. Sintesis merupakan inti dari banyak penelitian obat di bidang farmasi, di mana sering kita ingin menemukan senyawa dengan sifat fisika atau biologi yang baru. Olehnya, sintesis banyak memainkan peranan penting di dalam drug discovery. Ada beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu pertama sintesis organik, kemudian sintesis total, semisintesis, sintesis formal, dan sintesis parsial. Sintesis organik sesuai dengan namanya, ini menggunakan bahan-bahan organik. Sebab kita ketahui bahwa obat itu tujuannya untuk mengobati tubuh manusia, di mana tubuh manusia juga terdiri atas bahan organik atau bahan hidup, yaitu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, sehingga perlu senyawa yang kompatibel, maka digunakanlah senyawa-senyawa organik yang juga senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Sintesis total maksudnya struktur kimia dari senyawa baru itu berbeda sama sekali dengan struktur starting material. Jadi modifikasinya itu berlangsung total. Sedangkan semisintesis maksudnya senyawa sintetik yang dihasilkan itu hanya sebagian saja yang kita modifikasi. Sintesis formal berarti sintesis yang digunakan adalah yang intermediate key atau kunci untuk mencapai molekul target sebagai reseptor di dalam tubuh. Sintesis parsial adalah sintesis yang porsinya itu awalnya dari bahan alam. Dalam sejarahnya, sintesis itu dikenal di awal abad 19, yaitu pada tahun 1828, pertama kali yang melakukan sintesis adalah Wohler. Beliau mensintesis urea, jadi membuat urea. Kemudian tahun 1845, Kolbe memperkenalkan ke dunia istilah sintesis. Jadi beliau membuat asam asetat, di mana asam asetat ini merupakan prekursor yang banyak dijadikan sebagai reagent atau larutan organik di laboratorium. Dan juga menjadi cikal bakal dari larutan-larutan asam yang banyak digunakan untuk proses sintesis. Sintesis yang paling spektakuler di abad 19 adalah pembuatan glukosa, jadi gula sintetik. Itu yang dilakukan oleh Fischer pada tahun 1890. Olehnya kenapa di laboratorium setiap kali kita melakukan uji kualitatif untuk mendeteksi gula, itu reaksi yang kita gunakan namanya reaksi Fischer. Nah, sejak penemuan glukosa itulah maka proses sintesis yang outstanding atau yang mengagumkan itu banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Ada dua istilah lainnya, yaitu untuk jenis-jenis sintesis. Ada namanya sintesis linear, di mana proses menghasilkan suatu produk itu kita lakukan secara linear. Jadi misalnya A menghasilkan B, B menghasilkan C, kemudian menghasilkan D, dan seterusnya. Sedangkan sintesis konvergen artinya kita memvariasikan atau menggabungkan antara sistem seri dan sistem paralel. Di mana misalnya bahan awalnya A itu untuk menghasilkan B, dari B menghasilkan C. Kemudian di tempat yang berbeda, kita memulai dari bahan awal D untuk menghasilkan E, lalu menghasilkan F. Nanti setelah itu kita gabungkan antara C dan F untuk menghasilkan G. Jika dibandingkan keduanya, biasanya yang menghasilkan rendamen yang lebih banyak adalah sintesis konvergen. Ini karena
proses penguapan atau banyaknya senyawa yang hilang pada saat proses itu dilakukan itu lebih sedikit dibandingkan dengan sintesis linear. Jadi sintesis linear itu hasilnya atau rendamennya lebih kecil. Ini adalah contoh-contoh proses sintesis yang kita lakukan di laboratorium. Jadi selalu ada tanda panah, di mana tanda panah itu menunjukkan terjadi reaksi perubahan dari awal menjadi produk-produk berikutnya. Kalau hanya satu arah berarti terjadi senyawa yang reversibel atau tidak balik. Ada beberapa contoh di sini. Tentu saja sintesis atau senyawa sintetik yang kita harapkan adalah senyawa sintetik yang sifatnya fleksibel, tidak kaku, dan dapat menemui reseptor yang diinginkan di dalam tubuh. Sebab memang dalam menghasilkan produk obat, obat itu harus spesifik kerjanya di satu reseptor tertentu untuk menyembuhkan satu penyakit di dalam tubuh manusia. Adapun aturan yang digunakan ketika melakukan proses sintesis, yaitu dengan chemoselectivity, regioselectivity, dan stereoselectivity. Untuk chemoselectivity itu berbasis pada gugus fungsi yang ada di dalam senyawa yang kita sintesis. Jadi kalau gugus-gugus fungsi berarti hanya ada perubahan satu kali ya, dari satu struktur menjadi gugus fungsi yang lain. Ini ada beberapa contoh, misalnya oksidasi dari alkohol jenis alilik menjadi alkohol lainnya, atau proses astilasi dari amin menjadi amin yang mengandung alkohol. Nah, ini reaksinya satu kali dan memang berbasis pada perubahan gugus fungsi yang sederhana. Untuk regioselektivitas, jadi ini biasanya kita menggunakan pelarut-pelarut tambahan untuk melakukan perubahan attachment atau perubahan bentuk lampiran. Contohnya kita menggunakan gugus halogen. Gugus halogen itu adalah fluor, klor, brom, dan iod. Yang paling reaktif adalah fluor, lalu diikuti. Jadi fluor itu lebih reaktif daripada klor, klor lebih reaktif daripada brom, dan brom lebih reaktif daripada iod. Nah, di sini dipilih HBr ya. Untuk mengubah double bond menjadi satu. Menjadi single bond. Dari kedua reaksi ini, HBr yang di bawah ini ditambahkan dengan gugus fenil, di mana hasil yang diperoleh itu berbeda. Dibandingkan keduanya, yang lebih fleksibel adalah yang lebih fleksibel dan bisa langsung bekerja pada satu reseptor dan tidak mengalami loose atau kelonggaran adalah yang di atas. Jadi dengan bentuk seperti ini, jadi perputaran hanya satu kali di daerah ini. Ini menunjukkan bahwa senyawa ini akan jauh lebih stabil, lebih tertancap dengan cepat pada reseptor yang ingin ditemui di dalam tubuh. Sedangkan kalau kita buat dengan metode ini, maka regioselektivitas yang terbentuk itu pada dua tempat, yaitu di daerah ini dan ini. Jadi itu perputarannya dua kali. Dan ini menunjukkan senyawa ini menjadi jauh lebih loose atau longgar ketika bertemu dengan reseptor. Sehingga bisa jadi kelonggaran itu akan menyebabkan efek terapeutik dari obat menjadi lebih lambat. Jadi olehnya yang kita pilih adalah bentuk yang di atas. Ini yang menjadi preferensi ketika membuat obat dengan model yang sama. Contoh lain, jadi misalnya seperti ini. Alkuna, jadi untuk alkuna, kita tentu memilih regioselektivitas dengan model yang lebih fleksibel. Yang lebih fleksibel adalah yang ini, karena ya, perputaran bisa terjadi di daerah ini, di daerah CH2, di mana pemutusan O pada CHO juga jauh lebih fleksibel dibandingkan senyawa yang di atas. Senyawa yang di atas ini dekat
dengan gugus karbonil, di mana gugus karbonil itu memiliki sudut disosiasi yang hampir sama di 3 sudutnya, yaitu 120 derajat, sehingga jauh lebih stabil, tapi chiral atau kaku, sehingga lebih disukai bentuk yang di bawah, yang jauh lebih fleksibel ketika menemui reseptor di dalam tubuh. Makanya pada saat memproduksi atau mengubah alkuna menjadi alkana, jadi ada 3 triple bond menjadi single bond, itu kita menggunakan pelarut-pelarut seperti ini. Ada penambahan NaOH dan ada penggunaan H2O2. Juga untuk pembukaan epoksit misalnya, itu kita memilih bentuk yang terbuka. Tidak menggunakan bentuk epoksit sebagai starting material, karena bentuk ini sangat kaku, attachment-nya juga tidak ada tempat untuk attach atau melampirkannya pada senyawa lain jika kita ingin mengkombinasikannya dengan senyawa lain. Olehnya kita akan membukanya dulu, tapi membukanya dengan 2 cara untuk melihat stereokimia atau perubahan bentuk dari senyawa ini. Jadi misalnya dengan menambahkan H2SO4, maka tentu otomatis OH-nya berada di atas. Tapi kalau kita menggunakan katalisator basa, yaitu NaOH, maka OH-nya itu akan berada di bawah. Jadi terjadi perubahan konformasi. Kemudian aturan yang ketiga yaitu stereoselectivity. Jadi ini berbasis pada konformasi optik dan konformasi geometri dari senyawa itu. Seperti yang kita pelajari dulu ya di kimia organik, misalnya dengan tanda putus seperti ini, rantai yang putus-putus itu menunjukkan bahwa posisi OH berada di belakang dari struktur ini dengan sudut disosiasi lebih dari 90 derajat, jadi dia sebenarnya tidak terlihat dari depan, sedangkan posisi yang seperti ini, yang bersambung OH, berarti OH-nya ini berada di posisi depan. Jadi kita melihat langsung dengan mata. Nah, itu berarti sudut disosiasinya kurang dari 90 derajat. Nah, ini yang kita lakukan perubahan reduksi dari 1 karbonil menjadi 2 gugus hidroksil dengan posisi stereokimia yang berbeda. Satunya adalah beta dan yang satunya adalah alfa. Demikian juga untuk posisi seperti ini, struktur ini kita ingin reduksi menjadi 2 model, yaitu model cis dan model trans. Jadi kalau cis itu berarti paralel antara kiri dan kanan dengan posisi yang sederajat, sedangkan OH pada posisi B ini berada pada posisi yang trans atau berseberangan. Nah, inilah fungsi dari stereoselektivitas.